Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putriana Sagita. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi biofarmasetika yang berjudul sediaan parenteral. Sebelum itu perlu kita ketahui apa itu sediaan parenteral. Sediaan parenteral merupakan sediaan steril yang disuntikan melalui kulit atau membran mukosa ke bagian dalam tubuh melalui injeksi atau infus. Kemudian ada keuntungan dan kerugian sediaan. Pada keuntungannya itu ada respon fisiologisnya lebih cepat, kemudian efek obat dapat diramalkan dengan pasti, kemudian terakhir pengobatan dapat dilakukan pada pasien yang tidak sadarkan diri. Kemudian pada kerugiannya ada yang pertama, pemberian obat perlu waktu lebih lama dari bentuk sediaan lain. Kemudian pemberian obat perlu teknik aseptis. Kemudian yang ketiga, menimbulkan rasa nyeri pada lokasi penyuntikan. Keempat, sukar menghilangkan efek fisiologis jika obat sudah berada dalam sirkulasi sistemik. Dan yang terakhir, harga obat lebih mahal. Kemudian pada jenis sediaannya itu ada sediaan cair. Sediaan cair diantaranya injeksi, contohnya itu injeksi insulin. Kemudian ada steril, contohnya sodium steril. Dan yang terakhir suspensi steril, contohnya kortison suspensi steril. Kemudian ada sediaan serbuk, contohnya itu ada antibiotika dan ampicillin. Dan yang terakhir itu ada sediaan tablet susuk. Kemudian karakteristik sediaan, karakteristiknya itu aman secara toksikologi, steril, bebas dari kontaminasi bahan pirogenik, kemudian bebas partikel partikulat asing, stabil, dan isotonis. Kemudian pada rute pemberian, yang pertama itu pemberian secara intravena, penyuntikannya langsung ke dalam pembuluh darah vena untuk mendapatkan efek segera. Volume pemberian dapat dimulai dari 1 mili sampai dengan 100 mili. Kemudian ada intravena drip, yaitu sediaan larutan infus tertutup karet. Obat bisa langsung disuntikkan dengan menusukkan jarum pada karet. Untuk selanjutnya, larutan infus dikocok 1-2 kali untuk memastikan meratanya obat larut. Kemudian intravena bolus, yaitu sediaan larutan yang diberikan melalui selang infus. Kemudian ada pemberian obat secara intramuskular, yaitu sediaan obat yang disuntikan ke dalam jaringan otot. Kemudian pemberian subkutan, pemberian ini disuntikan di bawah kulit seperti pada bagian lengan atas atau sepertiga bagian bahu. Kemudian ada pemberian intradermal, sediaannya disuntikan pada lapisan dermis di bawah epidermis atau di bawah permukaan kulit. Kemudian yang kelima itu ada pemberian epidural, yaitu sediaan disuntikan ke dalam ruang epidural, terletak di atas durameter, lapisan penutup terluar dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian terakhir ada intratekal, yaitu digunakan khusus untuk bahan obat yang akan berefek pada cairan cerebrospinal, digunakan untuk infeksi SSP seperti meningitis, juga untuk anestesi spinal. Kemudian kita masuk pada materi intravena, yaitu penyuntikan langsung ke dalam pembuluh darah vena dengan menggunakan spuit 2-5 mili. Disuntikan dengan cara potongan jarum spuit yang miring dihadapkan ke atas dan ujung tertajam dihadapkan ke vena. Cara ini dilakukan dengan teknik aseptik yang dapat diberikan melalui itu pertama lengan atau vena basalika dan cephalika,
kemudian tungkai atau saphenous, kemudian ada leher atau vena jugularis, dan kepala atau vena frontalis dan vena temporalis. Kemudian kita masuk pada materi sekutan, yaitu sediaan disuntikan di bawah kulit. Jenis obat yang lazim diberikan secara sekutan yaitu vaksin, narkotik, heparin, obat-obatan preoperasi, dan insulin. Sediaan ini dapat diberikan melalui perut bawah, lengan atas sebelah luar atau sepertiga bagian dari bahu, dan paha atas sebelah luar, dengan volume pemberian secara umum sebanyak 2 mili. Kemudian kita masuk pada intramuskular, yaitu penyuntikan obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikannya melalui otot pangkal lengan pada otot paha bagian luar, yaitu sepertiga tengah pada sebelah luar. Fluid yang digunakan 2-5 mili dengan panjang jarum 1-2 inci tergantung kebutuhan dan ketebalan otot. Kemudian kita masuk pada faktor yang mempengaruhi bioavailabilitas. Yang pertama itu ada faktor fisikokimia, diantaranya ada stabilitas obat terhadap saluran pencernaan, kemudian kelarutan, derajat ionisasi, dan yang terakhir stabilitas terhadap enzim hati dan dinding saluran pencernaan. Kemudian kita masuk pada faktor fisiologinya, yaitu ada pH medium, adanya pori-pori, banyaknya vili dan mikrofili yang ada di daerah duodenum dan usus halus, jumlah pembawa, dan waktu transit obat dalam saluran cerna. Kemudian ada faktor formulasi, diantaranya keadaan fisik obat dan eksipien. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, yaitu uji stabilitas fisika kimia dengan penampilan fisiknya seperti warna, bau, rasa, dan konsistensi. Kemudian ada viskositas dan homogenitas, dan yang terakhir ada perubahan kandungan zat. Kemudian uji mikrobiologi, diantaranya ada uji sterilitas, uji endotoksin bakteri, dan uji pirogen. Kemudian uji in vivo, yaitu digunakan hewan coba, diantaranya tikus, kelinci, mencit, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.